يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، يجعلنا وإياكم مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون، وعلى ما نوينا بهذه الجلسة، على ما نوى جميع شيخنا ومعلمينا، وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب، وعلى ما نوى سيد الوالد أبو سيد أحمد بن عبد الله بن أحمد الحمد الكف على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun-ulang semalam tentang masalah keutamaan hari Jumat. Tentang keutamaan hari Jumat. Jadi semalam ada kisah orang yang berdoa bertawassul kepada Allah dengan berkat hari Jumat. Ya ilahi wa sayyidi wa maulaya, laqad akramtani bil Islam. Wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk ke agama Islam. Fabihurmati hadzal din, maka dengan kemuliaan agama Islam ini, wa bihurmatil yaumil mubarak asyarif, dan dengan keberkatan, kehormatan, kemuliaan hari Jumat ini, alladzi qadrahu indaka azimun, yang mana hari Jumat ini di sisimu sangatlah besar. Wa huwa yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat. As'aluka an tarfa'a syughla nafaqati, aku minta kepadamu ya Allah, dengan berkat kemuliaan hari Jumat ini, Engkau angkatkan kesusahanku dalam memberikan nafkah untuk keluargaku. Wa tarzuquni min haitsu la ahtasib, dan Engkau berikan aku rizki dengan berkat hari Jumat, dengan berkat kemuliaan hari Jumat ini ya Allah. Kau berikan aku rizki tanpa aku kira-kira dan sangka. Fa ana wallah, demi Engkau ya Allah aku malu. Astahi, aku sangat malu. Min ahli wa iyali, terhadap keluarga dan anak istriku. Wa akhafu alaihim min taghyiril hal, dan aku takut mereka berubah keadaan hati mereka. Lihadatsati halihim fil Islam, karena mereka baru memeluk agama Islam ini ya Allah. Itu doanya. Amun kita barang ayolah seorang, ya Allah, dengan berkah kemuliaan hari Jumat ini,
dengan berkah kemuliaan bulan Sya'ban ini, bulan Rajab ini. Gitu. Jadi kita bertawasul dengan hari Jumat. Kan menyatakan terulang-ulang tiap pekan ada Jumat, dan dia mulia, Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Dia adalah penghulu segala hari, dan dia adalah sangat istimewa. Nah, jadi kisah orang semalam yang kita baca di dalam kitab ini, setelah ia masuk Islam, imbahnya masuk Islam, lalu ia berusaha. Hari pertama begawi kada dapat usaha, kan gitu kan semua biasanya. Hari pertama nyari gawian kada dapat, mulai pagi mencari kada ada, sampai siang. Akhirnya istirahat, diam di masjid, beribadah kepada Allah. Sore boleh, itulah seterusnya. Hari kedua kayak tujuan, bila boleh ke rumah ujar nang bini, mana abahnya ulihan hari ini, kada dapat gawian. Hari kedua kada dapat gawian, bepadah bagawi tapi belum dibayar oleh raja. Aku begawian tapi lawan raja. Hari ketiga, ini disingkat saja kisahnya. Hari ketiga tulak pulang ke pasar, cari gawian, sampai di pasar susubuhan nyari gawian kada dapat, cari kada dapat, sampai waktu kurang lebih jam 10 siang, jam 9, jam 10. Lalu beliau ini masuk ke masjid. Ya sudahlah, daripada aku kada ada gawian cari kehok sudah, aku istirahat, aku hendak ke masjid, beribadah di masjid, dan anggaplah aku beribadah itu begawi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begawi dengan raja. Kayak itu aja mulai semalam sudah. Akhirnya di hari yang ketiga ini, tepat di hari Jumat, ketika beliau beribadah kepada Allah di masjid, lalu beliau bertawassul tadi, berdoa lawan Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat hari Jumat ini, dengan hari yang sangat Engkau muliakan, aku meminta kepadamu ya Allah, agar Engkau mudahkan urusan rezekiku, Kau berikan aku sesuatu yang dapat menyenangkanku dan anak istriku. Aku malu dengan istri dan anak-anakku, mereka orang yang baru masuk Islam. Aku takut kalau hanya gara-gara ini hati mereka berubah. Panjang dahnya berkisah lawan Allah, hanya berdoa, intinya bertawassul dengan hari Jumat. Di hari itu orangnya masih di masjid beribadah. Orangnya masih di masjid, tiba-tiba di rumahnya ada orang ngetuk pintu, orang ngetuk lawang. Bila dibuka lawangnya oleh nang bini, ada seseorang yang sangat putih, tampan, baik rupanya. Ujar nang bini, hendak apa? Ujar nang di luar, manjulung gajihan ampun laki pian, aku utusan raja. Nang bini, oh bujur, kan lakiku begawi lawan raja, dan beberapa hari sudah kada digaji. Sudah, lalu diambillah hadiah gajihan dari raja tadi. Diambil, ini nang laki kada tahu kabar lagi, masih di masjid, di pasar masih. Anggap nangka kayak di sinilah, nyari di pasar sana, nah kada dapat gawian. Paparak siang hari sudah ke masjid hari Jumat, pas pulang hari Jumat. Di sini orang Jumatan nyari gawian kada dapat. Tapi berdoa di masjid, beribadah, serius, jujur, kada guring bangah. Ini uyuh nyari di kampung masjid guring, kan mau dapat. Kan tadi sudah berusaha, lalu sudah beberapa hari, harapannya pun masih gonal, lalu berdoa.
bertawassul dengan hari Jumat di masjid tadinya beribadah. Nang laki masih di masjid, nang bini di rumah panik sudah dapat hadiah gajian berupa duit, saling banyakan, banyak duitnya. Lalu duit 1000 dirham, 1000 dinar itu dihurupakan ke pasar. Di sini tulisannya wadhahabat ila sarraf. Namun di Makkah banyak tulisan tuh sarrafah, sarraf. Apalah bahasa kitanya. Tempat orang merupakan duit. Misal kayak di Makkah atau di mana di negara-negara luar, kita bawa duit rupiah atau dolar, kita datang ke sarraf lalu dihurupakan sekira kau belanja, karena duit kita yang kita bawa kada sama lawan duit di negeri itu. Anggap rupiah merupakan di Saudi sana, datang ke sarraf ngarannya penukaran duit. Apalah bahasa ampahnya itu, money changer, ya, money changer, tempat merupakan duit. Nah lalu kebetulan imbah didatangi orang nama tempat merupakan duit tadi, imbah ditimbang 1 dinarnya bukan 4 gram tapi 8 gram, 2 kali lipat. Kan 1 dinar itu 4,1 gram, 4 gram seperapat, berarti 2 kali lipat 8 gram setengah. Masa itu emas 8 gram setengah emas 1 dinar kali 1000, itu hadiah yang dibawa orang semalam, yang tadi dibawa hadiah. Lalu dihurupakan, ini nang tukang mehurupakan duit ini orangnya Nasrani, orangnya non muslim. Ujar nang tukang huruf duit ini, mulai mana ikam dapat duit nih, ukirannya lain, dan aku tahu duit ini lain ulahan orang wah ini. Ada belum duit model kayak ini bagus duitnya, dan ini emang setahuku ini duit ukuran orang-orang akhirat. Di mana ikam dapat? Lalu dikesahkan oleh Nabi ini, maka masuk Islam si tukang hurupan duit tadi. Tahuinya ada pengetahuan. Sama macam kisah kayak Ashabul Kahfi. Buhannya belanja ke pasar, pakai duit nih nanang ada di kantong. Kalau orakan duit, hendak nukar roti di pasar, ujar bubuhan pedagang di pasar, ini duit tahun wow ini 300 tahun yang lalu duit ini. Siapa ikam? Antukah? Mana dapat duit ini 300 tahun yang lalu sudah? Kan mereka teguring berapa? 300 tahun tambah wala bithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu 300 tahun tambah 9. Jadi orang tahu di duit. Akhirnya masuk Islam si tukang tukar duit tadi. Mbah ditukarakan apa? Duit tadi dihuruf, lalu bertukar nambini. Lang laki belum tahu apa-apa lagi. Masih di pasar, masih di masjid. Belum bulik, panik karena ada tahu hendak apa, nyari akal lagi hendak bulik. Akhirnya nang bini bulik sambil membawa belanjaan nang banyak. Sampai di rumah bemasak-masak, beolah-olah. Sudah 2 hari semalam dapur kadada bekukus. Nang laki ya sudah dan laki. Mbah Jumatan nang laki bulik, lalu sambil berpikir nih mana aku bulik kayak apa ke namun bini mana aku nih mana gajian, sakit kepala pikiran 3 hari dan nyari gak ada dapat. Akhirnya inisiatif nang laki, ini kan kisah minggu tadi nih, inisiatif nang laki diambilnya sorbannya, diandaknya di bawah, dibuatinya pasir. Ujarnya barang pasir nih kok bawa bulik, karena bila-bini ku betakun apa yang dibawa galapong. Barang lain yang penting lah bisa bercakap aja sudah. Yang penting bisa berpander beres. Masalah kayak apanya ulah bahasa kena skenario nya.
supaya kau pandir barang. Akhirnya dibawalah itu bungkusan pasir tadi sampai di hadapan rumah. Nang laki nih bingung, nih rumah bekukus, bau makanan, masuk ke dalam bujur makanan banyak, harta banyak. Jangan laki di mana dapat? Maka duit saling banyakan di mana dapat? Jangan bini, alah bang, kan pian begawi, inilah gaji pian selama ini, nang jar pian belum dibayar oleh raja, tuna 1.000 dinar. Dah ulun pakai sedinar, ulun lupakan nih makan makanan kita gesan keperluan kita. Panik nalaki. Ulun lihat pian tadi datang bawa bungkusan tuh apa isinya? Jangan laki dah sa. Ada usahakan betakun lagi itu. Amun di sini tulisannya latas alini. Dosa betakun nih kan. Latas alini, dosahlah ikan betakun. Dosa maharung itu lagi. Lalu tetap sinang bini jalan buka, apa yang terjadi? Wa fatahatil mindil, maka membuka si bini tadi, sorban si laki tadi, sapu tangan. Fa idan at-turabu sara daqiqan bi idznillah. Ketika itu pasir tanah tadi berubah menjadi tepung sesuai dengan harapannya. Fasajada syab syakiran wa abadallah hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Setelah kejadian itu mereka selalu bersujud syukur karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada mereka sampai mereka selalu beribadah dengan tenang. Setelah melalui kesusahan yang banyak, maka Allah sampai wafatkan mereka dengan husnul khatimah. Jadi apa yang kita ambil pelajaran ini? Ujar pengarang, fakadzalika nahnu idza da'auna yaumal jum'ah asallaha yaqdiya hawaijana fa innahu raufur rahimun wa ilahun karim. Kaitu jua kita, maka seyugianya dan sepantasnya kita berdoa di hari Jumat dengan berkah hari Jumat, berdoa dan mintalah kepada Allah agar Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insya Allah paham aja kita isi kisah ini. Percaya kada percaya ya boleh aja, karena kada wajib percaya. Cuman yang kita ambil pelajaran, ketika sesuatu itu mulia di sisi Allah, maka boleh kita jadikan tawassul, termasuk hari Jumat. Apakah selama itu mulia di sisi Allah? Para kaum salihin, mereka mulia di sisi Allah, tawassul dengan mereka boleh. Apalagi ambil keberkahan, keberkahan. Di perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad rancak disuruh turun di mana? Di Tur Sina turun, di Bethlehem turun. Kenapa wahai Jibril aku turun? Huna haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Di sini adalah tempatnya kelahiran Nabi Isa. Di sini adalah tempat munajatnya Musa. Itulah seterusnya. Paham kira-kira? Ini di bulan apa? Rajab, Syahrullah, bulan yang mulia. Tawassul kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab. Nah, kayak itu. Amun kita bertawassul lawan kita, terlalu hina kita. Walaupun sebagian pendapat itu boleh memadahkan, dan bahkan ada yang mengatakan baik. As'aluka bifaqri ilaika, ya Allah, aku meminta kepadamu karena aku sangat fakir kepadamu. Ya kan itu boleh juga. Namun kita minta ke itu aja kurang-kurang biasanya. Jadi nang lakas babi pinta lawan Allah pakai wasilah juga. Di dalam qasidah burdah di situ ada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Jadi saya burdah minta bukan karena kealimannya, kesolehannya,
apa ini dan itunya, kada minta dengan itu. Tawasulnya kemana? Ke Nabi Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keberkahan Al Mustafa, huwa Sayyiduna Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan segala hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampuni ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya wasi'al karami, wahai Allah Tuhan zat yang maha luas kasih sayangnya. Jadi sidin minta dengan berkat Nabi Muhammad. Ya. Doa setelah majlisnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad minta jua kepada Allah bukan dengan apa-apa. Dengan apa? Dengan berkah Nabi Muhammad. Dengan berkah Nabi Muhammad. Fadlan wujudan manna, la biktisabin minna, bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli. Bukan karena kami yang hebat ya Allah, bil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad, nahdha bi kulli suli, kami beruntung dengan mendapatkan apa-apa yang akan kami beruntung dengan mendapatkan apa-apa yang kami cita-citakan. Apa yang kami cita-citakan tadi dibaca di awal. Sebelum itu tadi beliau membaca doanya, ya Rabbana i'tarafna, wahai Allah, wahai Tuhan, kami ngaku bi anna naqtarafna, kami sangat berbuat zalim, banyak dosa kami. Wa annana asrafna, kami sangat lampau batas, keterlaluan kami ini ya Allah. Ala ladha asyrafna, tapi kami indah ya Allah. Patut sebujurnya kami ini masuk neraka, patut ngaku kayak itu. Atub alaina taubah, beri kami taubat ya Allah. Taghsil li kulli haubah, basuh ya Allah dosa-dosa kami yang ada di hati zahir dan batin. Wastur lanal aurati, tutup aurat kami, kemaluan sesuatu yang memalukan pada diri kami, aib kami tutupi. Wa aminir rawati, amankan kami dari apa-apa yang kami takuti. Banyak tuh pinta beliau. Waghfir liwalidina, ampuni kuitan kami. Rabbi wa mauludina, sama juga anak cucu seberataan abah umakai. Apa sambungannya? Wal ahli wal ikhwani, keluarga dan kawan-kawanku ya Allah, ampuni juga. Banyak kan pintanya kan? Terus ke bawah ujung-ujungnya, semua anak kami pinta, semua anak kami harap, bukan karena kami yang hebat, tapi Engkaulah yang mulia. Tolong ya Allah, bil Mustafa Rasul, dengan berkat Nabi Muhammad Al Mustafa, nahdha bi kulli suli, berikan kami apa yang kami kehendaki tadi. Tatap ujung-ujungnya dengan berkah Nabi Muhammad. Nah, di sini dengan berkah hari Jumat. Maksudnya apa pelajarannya? Sudah tadi kita bahas. Apapun kalau itu mulia di sisi Allah, boleh kita bertawasul lawan itu. Ada orang bertawasul dengan kebaikannya, silakan. Jadi jangan minta ke itu aja, jangan. Supaya lebih optimal. Ibarat proposal tuh ada SK mulai minta dukungan dari orang-orang yang dekat lawan Allah, itu lebih cepat diterimanya. Teruslah kita. An Abdus Samad bin Mughaffal qala sami'tu Wahb bin Munabbih, aku mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ujar Wahab bin Munabbih, qara'tu fi akhir Zabur, aku membaca di akhir-akhir kitab Zabur. Aku membaca di akhir-akhir kitab Zabur. Zabur itu ampun siapa? Nabi siapa? Masa kalah lawan kakanak TK? Ini wajib nih.
udah beli kada tahu kota paling ya dosa tahu Mun Quran kesan Nabi Muhammad tahu kita tahu kan arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud. Nah ketemu dah Zabur untuk Nabi Daud. Wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Zabur tadi ampun Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini berisi kitab ngarannya kitab Zabur, dibaca oleh Wahab bin Munabbih. 30 halaman ujar Sidin. Di dalam kitab Daud itu di Zabur di terakhir qala Allah berkata kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Allah mengiau Nabi Muhammad kada suah ya Muhammad, kada suah ada teksnya kayak itu. Pasti ya Rasulullah, ya ayyuhal muddatsir, ya apalah pokoknya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Pada suah nyambat ya Muhammad, tanda Allah sayang bujur lawan Nabi. Koler nyambat ngaran Nabi Muhammad secara langsung. Ya Daud, wahai Daud. Udah kami ada bengkel ngarannya bengkel Daud. Orang Barabai tahu mana orang Barabai kira-kira? Entah orang Barabai. Ada wadah kami bengkel Daud. Nang kayak apa aja motor sapit hundang menjadi angka 8 kan. Nang kayak apa kah pokoknya. Atar hari ini esok beres. Wasi nang kayak adonannya jadi tangan beliau. Pokoknya antar wahini terima beresnya esok kayak asal pula diurut aja, makanya ngalarnya bengkel Daud. Sampai ini masih ada, tapi mantri lawas mantri. Kenapa? Banyak sepindah mobil bantri. Ada orang kan getok magic kan, mobil limpak mata harga getok, beda motor kolikarnya jadi angka 8. Nah, kasih smart yang baik beliau. Wahai Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an atila hayatah. Wahai Daud, tahulai kamu siapa orang-orang mukmin yang aku sangat suka untuk memanjangkan usianya. Jadi masa kita tuh tahulai kamu Daud, orang mukmin tuh nah siapa orangnya, nang kayak apa orangnya, nang aku tuh ketujuh memanjangkan umurnya. Nah, gitu. Ini resep panjang umur. Qala si pengarang Wahab bin Munabbih berkata, meneruskan, laqala alladhi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduh. Orang nang dikatujui oleh Allah dipanjangkan umurnya adalah orang nang katuju mengucap la ilaha illallah. Tapi kada kayak itu aja, ada syaratnya. Iksya'arra jilduh, kulitnya keriput. Kada keriput tuh apa bahasanya? Merinding kah? Merinding. Kayak itu kah bahasanya? Kulit kita tuh kayak apa bahasanya? Kayak merasa kayak disab-disab tuh. Begitulah intinya. Kadang kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kada ada apa-apa misal
lain, kada ada perasa. Nih ada perasa. Warta'adat mafasiluh, rasa lemas, rasa lemah limbai kayak itu persendiannya. Inya mau la ilaha illallah itu beefek awaknya, kulitnya berasa ubah, tulangnya merasa lesu kayak itu tuh. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut, aku koler benar jan Allah bila ada manusia tuh nangka itu mengucap la ilaha illallah sampai kulit dan tulangnya merasa bedanya pada sebelumnya. Artinya waktunya mau ucap lawan lahat kada atau ada kerasaan lain berasa gitu nah. Bila durang nangka itu jar Allah, aku tuh sayang benar lawan inya, indah aku mematiakan orang tuh. Mun kawa kada mati ha kada mati. Kama yakrahul walidu liwaladih, seperti orang tua nang kada katuju anaknya meninggal. Sedih kan? Kayak itu tuh aku jatuhan. Indah benar aku bila ada orang nang kayak itu mati. Walakin la budda lahu minhu, tapi mau kada mau orang nang banyawa mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena orang nang banyawa ya pasti mati, mau kada mau. Anni uridu an asarrahu fi dari siwa hadhihi dar, walaupun aku matiakan tapi sesungguhnya aku ingin memindahkannya dari negeri ini ke negeri yang lebih hebat lagi dari negeri ini, yaitu negeri akhirat. Karena negeri dunia ini kada hebat. Makanya di sini jar beliau, wa inna na'imaha balaun, karena kenikmatan yang ada di negeri saat ini, kita nih nah berada di negeri kita saat ini, yaitu negeri dunia ini, na'imaha bala, kenikmatan yang ada itu bala sebujurnya, musibah, ujian. Diberi ilmu, musibah itu ujian. Merasa berilmu sombong, merasa berilmu takabur, merasa berilmu apa lagi? Ria, merasa hebat kayak iblis, merasa paalimnya, merasa paling pintar, merasa seberataan orang bungulan aja ini aja nama pintarnya, merasa orang lain bla 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 banyak lagi gara-gara ilmu. Atau besi apa lagi? Pangkat, merasa besi pangkat. Itu kan sebujurnya kenikmatan tuh. Pangkat, ilmu, harta itu semuaan nikmat, tapi aslinya itu ujian, bala. Warakhauha syiddatun, kelapangan yang ada di dunia ini, negeri dunia ini adalah syiddah, masalah. Nikmatnya bala, kada nikmatnya masalah. Jadi namanya bujur dedai. Intinya ya kada nyaman di dunia nih. Bila hendak nyaman ya jangan hidup di dunia, mau kada mau pindah negeri kita. Tapi dan itulah yang dibenci oleh kebanyakan manusia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, ada dua hal ini sangat dibenci oleh manusia, padahal itu baik untuk mereka. Apa yang pertama? Gillatul mal, sedikit harta. Orang koler harta itu sedikit, padahal itu baik. Ya, hendaklah sedikit harta. Dan depan kita berdua kayak itu, pasti hendak minta banyak. Itu kan biasanya. Yang kedua, karahiyatul maut, koler mati. Indah mati, koler, kainah aja. Namun kita disuruh pilih tuh. Anak wahini kah, anak esok kah meninggal tapi nyaman kainah di akhirat. Anak lawas lagi 40 tahun lagi tapi belum tentu nasib kayak apa di akhirat. Nah, kan pusing kita mikirnya. Jarang ada orang hendak mati itu jarang. Nah, ada sebuah ulun tatamu Habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, abahnya Abuya Sayyidin Walid.
hendak pan asidin ku meninggal. Cuci darah 4 tahun cuci darah. Jadi setahun ulun suanggani Allah yarhamni rancak berucap bila cuci darah tuh. Andai lawong jo aku nak balik lah aku nih. Cuman wong dak jo. Itulah bahasa Palembang itu. Jadi jadi kita cakanya boleh tuh aku meninggal mati aja aku mati di sini siap gadan nalgal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kalau aku mati ini aku bertemu dengan Nabi dan sahabat-sahabat pecinta Nabi Muhammad dan aku kada merepoti kamu galau aku kada merepoti kalian. Mohon maaf saya ngerepotin kalian. Cuci darah mesti ada asistennya yang empat mengawani. Jarang ada orang macam itu. Kita hendak lagi kira-kira hendak mati. Berataan jawabannya kaina-kainaan dan panjang umur berataan dalam ketaatan kepada Allah dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ujar apa tadi Wahab bin Munabbih. Aku baca di Zaburnya Nabi Daud di akhir-akhir, wahai Daud, siapa ada hamba yang aku sangat cintainya tuh panjang umurnya. Ujar Nabi Daud udah tahu. Lalu di situ dipadahkan adalah orang-orang yang mengucap la ilaha illallah tapi dengan catatan hatinya khusyuk, khudur, kulitnya ibarat bahasa kita tuh merinding lah, rasa menusuk-nusuk. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Lalu tulangnya, persendiannya pun merasa lemah, kayak kada berdaya modelnya ada. Itu diantara hamba-hamba Allah nang umurnya sebujurnya Allah itu hendak panjang akan. Tapi karena mau kada mau harus wafat, ya mau kada mau ini wafat akan juga. Karena Allah sangat cinta orang tadi sebujurnya hidup lawas. Lalu dipindahkan Allah ke negeri nang negeri lebih baik lagi dari negeri na ada wah ini, yaitu negeri akhirat. Karena di negeri dunia ini nikmatnya aja bala, kada nikmatnya pun masalah, kada denang kananya. Lihat orang berumah dua laki bini kalikikan tertawaan lalu nang berpartner melihat andailah aku jadi buhannya tuh enak aku nyaman di Fortuner kayak ini berjalan kau lo kahilian tapi aku kada bertamu anak bini seminggu 2 minggu apalah rasanya ujar nang di pohomaan nyaman itu orang lalu ke Fortuner lihat ya aku nang kayak itu kita kayak itu juga nyaman kita naik itu kemana-mana. Jadi satu sama lain itu sebutnya syagiyun nang kedudukannya orang nang kayak itu si A melihat si B hendak kayak si B, si B melihat si A hendak kayak si A, itu syagiyun orang nang rugi celaka. Kenapa? Li'adami syukri hima, karena nang berdua tuh kada bersyukur dengan apa nang diberikan oleh Allah. Sampai apabila udah habisnya kan? Udah habisnya. Bisi anak lambat nih kam nih gana, nak popok larang, wah ini susu larang. Gana tuh anak. Lah sekolah pulang SPP larang, masuk sekolah larang, macam-macam. Lah kasih kam ampe sekolah nyaman kawin. Dah kawin kena la elah hai menantu kayak ini pulang dapat kok bila hendak habis masalah. Nape kam kawin lawan ini menantu kada urus. Itu. Macam-macam. Kada ada habisnya. Lah kasihlah kam nih apa ngarannya tuha aja sampai tuha kayak itu ay pulang nang masih begawi ya lam pamilalah aku nih pensiun terus ya pensiun nyaman benar sampai pensiun dipensiunakan oleh Allah sekalinya marumuh aja masih kada nyaman dua sekalinya pensiun nih ungut sorangan cakap pamila sampai kapan hatta zurtumul maqabir kada mati kada ampin kayak itu. Jadi intinya disuruh syukur juga. Alhamdulillah lah. Kena bahasa kita sambung, mudah-mudahan berumur panjang, barakaan, sehat walafiat, taat dalam ibadah kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Wa yakashifal mushkilati alim asir wal khafiyyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan wasi'an, halalan thayyiban, ilayka afdalus salatu wal afiyah, la tu'adzibna ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalallahu minkum.